selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Jadi kalau kita runut balik kemarin hari, kayaknya mulai dari Jumat Sabtu terutama itu kayaknya peaknya heavy banget energinya. Hari Minggu itu sebenarnya sudah tinggal kita memproses di dalam diri sendiri, dan mudah-mudahan hari Senin ini tanggal 29 November ketika bulan mulai berpindah dari Virgo masuk ke Libra, semuanya menjadi lebih ringan dan semuanya tidak lagi fokus ke sakit hati yang luar biasa. Karena Virgo memang energi Virgo itu kan dia saatnya menyembuhkan implikasinya, atau dengan demikian kita lihat bahwa di situ ada yang perlu disembuhkan. Dan oleh sebab itu, karena kalau kita ingin menyembuhkan sesuatu, kita kan harus membuatnya naik ke permukaan, atau ya disebut juga kalau di ilmu kedokteran kan diagnosis. Harus tahu benar apa sih masalahnya, sakitnya apa, supaya dirawatnya benar, supaya dikasih obatnya benar. Itu kan tujuannya, sehingga semua memfasilitasi pada kesembuhan, perbaikan. Nah, dan dengan masuknya dari Virgo ke Libra pada hari ini tanggal 29, tanggal 30 dia sudah ada di 11, hampir 12 derajat Libra. Artinya kan di siang hari walaupun masih di Virgo, tapi sudah mulai kakinya di dua tempat antara kita udah mulai merasa lebih baik dan sekarang fokus pada hubungan tersebut. Dan sebelum sampai ini kan di 27 derajat 46 menit, sementara Neptunus ada di 20 derajat 24 menit. Ya, jadi artinya di pagi hari bulan akan oposisi, pagi banget gitu ya, oposisi dengan Neptunus. Jadi kalau saya melihat ini mungkin pada hari ini ya berarti habis ini, atau mungkin sudah dilakukan, lebih mendekatkan diri. Kalau biasanya yang sembahyang pagi, sholat pagi itu ada ritualnya, upayakan hari ini lebih dalam. Kayaknya koneksi itu bisa dimungkinkan walaupun rasanya berat ya. Jadi kayak kita masih membawa beban gitu, berat banget gitu ya, tetapi kita dipaksa suruh cleansing gitu ya. Kayak kita belum kepengen melepaskan diri dari rasa sebel, rasa berat heavy-nya tadi, tapi kayak kita dipaksa untuk duduk manis. Ayo duduk situ sekarang, konsentrasi, coba untuk lepaskan. Jadi kan nada saya kerasa kan. Jadi kayaknya memang kita tuh merasa bahwa kayaknya kita perlu untuk membersihkan diri, tapi kok rasanya berat banget gitu ya. Kayak rasanya disuruh olahraga padahal lagi males setengah mati itu ya. Kira-kira seperti itu rasanya. Tapi jalanin aja. Ketika siang hari kita sudah merasa jauh lebih baik ya. Kita lihat bulan trine dengan Pluto. Ini menunjukkan bahwa energi perubahan itu kerasa sekali setelah siang. Dia di 24 derajat, jadi sekitar jam 10, jam 11. Itu mudah-mudahan semua sudah menjadi lebih baik. Dan kalau kita lihat di chart yang semuanya adalah planet primer, utama gitu ya, kita lihat kan hijau semua garisnya. Yang pink itu tidak termasuk karena dia cuman aksis aja ya. Jadi semuanya sebenarnya positif. Kita sekarang sudah jauh lebih baik. Hanya paginya aja kayak aras-arasan dan kita rasanya masih membawa beban dari kemarin. Itu aja yang paling penting. Ya, itu yang utama kalau kita lihat dari langit. Kalau dari Lenormandnya 3 kartunya, iya, jadi kan lihat gambarnya ya. Mulai dari ular tapi kan ada apelnya juga kan, tentu saja semuanya. Jadi semua hal yang kita pikir buruk itu sebenarnya karena kita sendiri gitu loh. Karena kita sendiri punya ambisi masuk ke dalam situasi itu. Walaupun tentu saja kita nggak kepingin ularnya, kita kepingin apelnya, but somehow gitu kita berada di dalam situasi yang memungkinkan ular itu datang ke kita.
Ya selalu seperti itu, semua situasi selalu ada baik buruknya. Dan oleh sebab itu ya, seberapapun cinta itu membuat luka di hati kita, kita juga nggak mau tidak mencintai gitu. Lebih baik saya terluka daripada saya tidak merasakan cinta sama sekali. Lebih baik saya kena ular dikit gitu, daripada saya nggak pernah dapat apel sama sekali. Kan kira-kira seperti itu. Semua orang selalu bilang begitu di awalnya, walaupun tentu saja amit-amit gitu ya, di depan tuh udah ketok meja berapa kali, jangan sampai ketemu ular, jangan sampai ketemu ular gitu ya, jangan sampai ketemu apa yang ditipu lah, segala macam kebohongan dan lain. Tapi kan yang namanya berjalan penuh dengan harapan, selalu yang kita lihat apelnya, tapi ternyata di dekatnya apel selalu ada ular yang tersembunyi. Kadang-kadang bahkan tidak tersembunyi pun kita tetap masih ngotot jalan ke situ. Anyway, ini waktunya untuk menyeimbangkan semua. Gambar towernya di sini, ini kan balance. Ya, tower itu nggak mikir perasaan gitu, nggak mikir perasaan. Kalau memang salah ya salah, kalau benar ya benar, kalau harus dibayar ya dibayar, titik. Dan kita lihat yang sebelah kanan gambarnya adalah ikan. Saya melihat ini tidak hanya kesempatan kita untuk mengejar yang tertinggal kemarin, dalam hal mungkin karena kita punya masalah emosi, jadi kita nggak bisa kerja sehingga mungkin pemasukannya berkurang, something like that ya, kalau yang kerjanya harian. Atau sekarang paling tidak kita merasa lebih sejahtera, merasa lebih nyaman. Ini penggambarannya jelas sekali ya, it is what it is. Dan kalau kita lihat, baca semua cerita gosip-gosip di lingkungan kita ya, yang di koran tentu saja, dan jangan gosip yang aneh-aneh. Dan itu pun sebenarnya pasti udah nggak sengaja kita dengar. Banyak artis yang mulai cerita tentang break up, banyak cerita kebusukan yang keluar, itu kan semua difasilitasi. Ini memang masanya kelihatan, dan ini dimulai pada saat bulan purnama di Taurus kemarin, yang memungkinkan semua hal yang memang sudah tidak sesuai lagi itu terlihat sekarang, kelihatan. Yang tadinya bertahan setengah mati, yang namanya Taurus ya, Taurus banyak. Kalau kita lihat beberapa selebriti yang Taurus, dan dia, kalau kita ambil yang perempuan ya, ternyata dia punya pasangan yang gitu ya, dan dia bertahan lama sekali di situasi kayak gitu. Nah, tapi segitu kebongkar, begitu dia mengatakan tidak, itu there is no turning back. Itulah Taurus ya, energi Taurus ya. Taurus tuh kayak bumi, dia mampu menelan semua ya. Sampah ditelan juga. Tentu saja dia menderita, bumi itu menderita dengan sampah, tapi dia bisa bertahan. Tetapi begitu si bumi ini sudah mau meledak, nggak bisa dibalikin, karena semua itu sudah ditumpuk sejak lama. Begitu berubah energi Taurus, tidak mungkin kembali ya, kira-kira seperti itu. Mungkin energinya buat teman-teman yang memang punya bagasi, atau istilahnya apa ya, sesuatu yang disimpan di balik karpet gitu ya, di bawah karpet nggak kelihatan, itu sekarang udah nggak bisa, nggak lagi, udah kecium baunya, jadi harus diperbaiki, harus dibersihkan, something lagi. Kalau nggak ada isinya di situ ya, berarti kita bisa lanjut berjalan, kita punya fondasi yang lebih kuat ya. Jadi energinya sama, semua orang punya timbangannya sendiri, punya amalannya sendirilah, istilahnya paling gampang. Dan semua amalan itu yang membuat kita bisa berjalan cepat atau tidak ya. Selain tentu aja amalan selalu ada, nasib dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kenapa saya jadi ngomong kesana kemari, sorry ya. Ini satu kartu dari ini, basisnya adalah kristal, dan di sini disebut passion and purpose. Jadi mungkin barangkali setelah semuanya kebongkar, semuanya kayak mulai dari nol lagi. Jadi sekarang ditanya, jadi kamu maunya apa? Passion kamu di mana? Tujuan hidup kamu di mana? Dan itu sebenarnya sudah dimulai ketika bulan purnama di Taurus. Dan ini di hari Sabtu akan ada bulan baru dan gerhana matahari di Sagittarius. Itu semua adalah tentang perjalanan jarak jauh, rencana ke depan ya. Jadi kita kayaknya sudah di building up mulai dari hari Senin ini.
ya, dalam seminggu ini kayak kita dibongkar lagi, bukan membongkar masa lalu, tapi membongkar informasi untuk arah kemana kita ke depan. Passion and purpose. Gunakan waktu 1 minggu ini untuk mengenali sebenarnya hati kita terpanggil kemana, karena itu akan sangat berpengaruh. Jadi logika bisa mengatakan semua, dan setelah passion kita temukan, itu memang semua juga adalah fungsi dari logika. Tapi passion kalau sampai salah tempat, itu logikanya bisa hancur lebur semua. Ya, jadi hari ini fokuskan mencari informasi apa sih yang kamu inginkan. Ya, kita lihat kalau dari 5 kartu ini, current situation-nya adalah communication, praise, dishonesty. Jadi ini adalah tentang komunikasi, dan perhatikan bahwa di komunikasi itu kita akan melihat semua. Kita komunikasi langsung, tatap matanya, kenali ekspresi wajahnya, ekspresi tubuhnya. Hari ini kita perlu untuk melihat tersebut. Tidaknya itu tidak hanya orang lain tetapi diri sendiri. Karena kita berharap bahwa oh kita bisa berjalan sama dia, oh kita cocok sama dia, oh kayaknya kalau untuk ke depan kita punya teman ini. Itu hanya ekspektasi kita. Ada hal lain yang sebenarnya masih tersembunyi, yaitu keeper of the scale. Keseimbangan. Jadi kalau kita bisa berpikir tentang ya nggak apa-apa sih dia memang agak gimana-gimana dikit gitu, tapi kayaknya kita akan beruntung kalau bisnis ini jalan sama dia. But somehow kalau dia tuh memang selalu menguras energi kita, somehow ada kekuatan yang lebih besar yang membuat seimbang. Barangkali kita akan dikenalkan dengan pihak lain yang lebih seimbang dengan kita. Kita lihat amalannya, tanda petik ya. Amalan itu tanda petik kalau buat saya. Jadi kalau kita misalnya di masa lalu kita kerja keras, kita punya teman kebetulan gitu ya, tidak terlalu beruntung dengan teman, tapi anyway kita selalu berhasil untuk menutup semua kebocoran, selalu kembali ke titiknya. Tapi somehow semesta itu tahu bahwa kamu nggak bakalan kemana-mana kalau kamu bundet di sini terus. Ya kayak gitu. Jadi somehow ini ada buka hal baru, dan ini adalah kesempatan kita untuk melihat oh barangkali memang ada passion di situasi yang berbeda. Advice-nya, the hawk. Hawk itu sendiri adalah terkait dengan logika kan, spirit, communication, paying attention, dan dia hawk prince. Jadi memang masih sangat awal, tetapi kita harus menggunakan logika kita. Ini advice ya, menggunakan logika kita. Jangan terlalu terjerat di apa yang kita sukai tanpa mengerti di balik itu. Jadi kan tadi di awal saya mengatakan tentang purpose, tentang passion, tentang cinta. Tapi kita juga menginginkan passion tersebut tidak passion yang buta, bukan cinta yang buta. Dan oleh sebab itu dalam 1 minggu ini, kalau memang harus ada keputusan besar, kalau sudah yakin tentang passion silakan. Tetapi kalau menurut saya tunggu sampai minggu ini lewat ya. Kalau berarti itu kan keputusan besar. Kalau keputusan yang hari-hari silakan, nggak ada kaitannya langsung gitu ya. Nah, ini possible outcome-nya adalah the winged wise one, angelic help, miraculous aid. Iya, jadi kalau memang kita sudah dikatakanlah, kalau kita yakin kita selalu terkoneksi dengan yang maha pencipta ya, setiap jalan kita itu nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada yang nggak pakai rencana. Ya, rencananya manusia ya, so much we can plan gitu ya. Tapi kan rencana yang lebih besar selalu ada di atas kita. Dan kalau memang kita ditakdirkan untuk jalan ke satu track, somehow pasti kita diarahkan ke sana. Keputusan terakhir apakah kita mengikuti track yang diarahkan oleh divine atau tidak, itu kan kembali ke kita lagi. But somehow keputusan itu, kalau kita menyadari benar kemana arah kita, dan kita tahu bahwa apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan semesta, itu biasanya tentunya lebih kuat keinginan semesta, maka kita tahu bahwa mungkin kita bisa belok ke sini sebentar, semesta mungkin nggak merasa bahwa kita keluar dari track, tetapi somehow kita tahu bahwa pada waktunya kita pasti dikembalikan ke track tersebut.
Dari mana kita tahu? Karena passion kita itu sebenarnya cara berkomunikasi dari semesta ke kita. Kalau dari 4 kartu tarot ini sama ya, Justice. Saya lihat langsung ke sarannya Justice, seimbangkan. Yang tadi saya cerita panjang lebar tentang kalau kita sebenarnya sudah bekerja sama dengan orang yang tidak memberi kita keseimbangan, keadilan, somehow ada keadilan yang lebih besar. Kalau kita nggak cukup pintar membuat diri kita adil, maka nanti akan ada tangan yang lebih besar membuat semuanya adil. Dimanapun posisi kita, tergantung dari amalan, ya, tergantung dari apa yang menjadi upaya kita. Situasinya uncooperative, harsh criticism, work problem. Kalau saya melihat ini seperti tadi, yang saya cerita bahwa kita punya mitra yang sudah biasa kita kerjasama dengan dia. Di saat sukar, saat senang, semua keindahan, semua perjuangan, semua rasa sakit hati udah jadi satu. Tapi kita tahu sekarang apa yang dibalik itu. Dan kayaknya memang kita tahu bahwa tidak semuanya itu sepenuhnya mendukung kebersamaan. Karena di sini tulisannya uncooperative, hard criticism. Dan challenge-nya adalah misunderstanding, lies, confusion. Kita seperti ingin menutup mata dan mengatakan, saya udah biasa sama dia, saya udah nyaman sekali berjalan dengan situasi seperti ini. Oke, saya mungkin ada kerugian sana-sini, tapi saya juga dapat keuntungan. Keuntungan utamanya apa? Saya punya teman, saya nggak harus nyari teman baru, biasanya seperti itu. But wait, apakah hubungan ini seimbang? Hello, ini Libra, ya. Ini adalah Justice, adalah Libra, energi Libra kita akan masuki di sore hari. Dan outcome-nya adalah resolusi, apologies, assessing, the damage, debriefing, mediation. Jadi memang harus ada yang diomongin lagi. Ini seperti titik awal lagi. Kalau kita masih mau bersama dengan dia, yang dia ini, karena tadi saya ambil konteksnya ya. Konteksnya adalah dia yang tidak menyumbang sebesar yang kamu sumbangkan, maka kita harus mulai dari awal negosiasi lagi. Paling kanan itu. Dan memang itu yang harus kita lakukan, negosiasi ulang. Kalau memang kita masih mau berjalan bersama dengan situasi yang tidak seimbang. Kalau kita lihat dari spirit guides-nya atau pesan yang terakhir dari bacaan kali ini, learn to love and appreciate all good in your life. Love and appreciate even the stuff you might consider not so good. It's all there for your highest good, for your growth. Iya, kalimat ini langsung saya dapat emosinya adalah baik buruk masa lalu. Sebenarnya itu memang pelajaran buat kita untuk kita berkembang ke depan. Kalau kita mau berjalan ke arah depan, growth, perkembangan, mengandung makna, mengimplikasikan bahwa ada perubahan. Dan kalau kita tidak mau perubahan, berarti itu bukan arah ke perkembangan. Itu aja. Oke, Venita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.